Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai mat tabi'i. Hari ini pelajaran tajwid, yaitu mengenai materi mat tabi'i. Nah, dalam ilmu tajwid, mat tabi'i ini merupakan ilmu dasar yang paling dasar. Nah, bahkan seringkali bacaan mat tabi'i ini lebih ditekankan pada awal-awal belajar membaca Al-Quran. Jadi mat tabi'i tadi adalah pelajaran pertama yang harus kita pelajari sebenarnya ketika kita ingin mempelajari Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Karena bacaan mat tabi'i merupakan bacaan yang paling banyak di dalam Al-Quran dibandingkan hukum bacaan tajwid lainnya, sehingga hal ini dirasa sangat penting sekali karena kebanyakan kesalahan membaca Al-Quran itu adalah masalah panjang pendek hurufnya, khususnya pada awal-awal belajar Al-Quran. Jadi perlu ditekankan hal ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai mat tabi'i. Mat tabi'i. Nah, di sini ada tulisan mat tabi'i. Jumlah huruf mat tabi'i itu terbagi menjadi 3. Yang pertama alif sukun. Nah, kemudian waw sukun dan ya sukun. Bisa dilihat atau dicatat, silakan. Jumlah huruf mat tabi'i ada 3, yaitu alif sukun, waw sukun, dan ya sukun. Artinya harokatnya mati. Kemudian hukum bacaan mat tabi'i. Di sini menurut bahasa mat tabi'i artinya mat artinya panjang, tabi'i artinya alami atau asli. Ini pengertiannya secara bahasa. Mat artinya panjang, tabi'i alami atau asli, ya. Jadi hukum bacaan mat tabi'i itu dibacanya panjang, 2 harokat. Nah, mat tabi'i berarti panjang, sedangkan tabi'i artinya berarti alami atau asli. Dari pengertian ini, maka mat tabi'i itu dikenal dengan sebutan mat asli. Nah, mat tabi'i itu juga dikenal dengan sebutan mat asli. Sedangkan menurut istilah, nah, ini menurut istilah, setiap bacaan yang dibaca panjang dalam Al-Quran itu ada 3 kriteria. Yang pertama, 1, apabila ada harakat fathah bertemu dengan alif sukun. Nah, apabila ada harakat fathah, barisnya itu fathah bertemu dengan alif sukun, maka itu dihukumi dengan mat tabi'i. Kedua, apabila ada harakat kasrah bertemu dengan ya sukun, nah, maka itu juga dihukumi dengan mat tabi'i. Yang ketiga, apabila ada harakat atau baris dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, itu juga dihukumi dengan mat tabi'i. Oke, kita lihat contohnya. Ini di sini. Contoh yang pertama. Contoh fathah bertemu dengan alif sukun. Ini barisnya fathah bertemu dengan alif sukun, artinya alifnya tidak ada baris, tidak berbaris kasrah, fathah atau dhammah, alifnya sukun. Nah, keterangannya, apabila ada huruf hijaiyah bertemu, ini huruf hijaiyah bertemu atau tersambung di sampingnya dengan alif sukun, cara membacanya itu harus dipanjangkan, harus dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Cara membacanya 2 harokat atau 2 ketukan.
Nah, contohnya ba. Nah, kemudian di sini lagi. Ini huruf hijaiyah mim berharakat fathah, kemudian bertemu dengan huruf alif sukun. Nah, maka hukum bacaannya adalah matabi'i. Dibacanya panjang 2 harakat. Nah, sebelahnya lagi di sini ada huruf hijaiyah ha berharakat fathah, kemudian tersambung atau sesudah huruf H ini tersambung dengan huruf alif sukun. Nah, maka ini dihukumi dengan hukum mat tabi'i. Hukum bacaannya mat tabi'i. Dibacanya 2 harakat. Sebelahnya lagi ini ada huruf zal. Nah, di sini baris huruf hijaiyah zalnya ini barisnya fathah. Kemudian di sampingnya ada huruf alif. Nah, ini dihukumi dengan mat tabi'i. Dibacanya 2 harakat. Di sebelahnya lagi ada huruf hijaiyah lam tersambung dengan huruf alif sukun. Ini hukum bacaannya mat tabi'i. Cara membacanya dipanjangkan 2 harakat. Sebelahnya lagi ada huruf kaf, huruf hijaiyah kaf berbaris fathah bertemu atau tersambung dengan huruf alif sukun, maka ini dihukumi dengan mat tabi'i. Cara membacanya dipanjangkan 2 harakat sama dengan huruf nun dan ra. Coba kita baca dari huruf mim. Ma, ha, za, la, ka, na, ra, bata, taba, yana, naya. Kemudian di bawahnya tanah, tanah, nata, nata, nah, dan seterusnya. Itu contoh bacaan mat tabi'i. Ya, baik, ini contoh yang kedua. Nah, kasrah bertemu dengan ya sukun. Kasrah bertemu dengan ya sukun. Nah, keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah yang berharakat kasrah, nah, bertemu dengan huruf ya sukun, cara membacanya itu 2 harakat, dan ini dihukumi dengan bacaan mat tabi'i. Sekali lagi, apabila ada huruf hijaiyah yang berharakat kasrah kemudian tersambung atau bertemu dengan huruf ya sukun, maka hukum bacaannya adalah mat tabi'i. Dibacanya panjang 2 harakat. Contohnya bi. Nah, kemudian lagi di sini ada huruf jim yang berbaris kasrah tersambung dengan huruf ya mati, maka ini hukum bacaannya adalah mat tabi'i. Jadi membacanya dipanjangkan 2 harakat. Sebelah sini lagi, di sini ada huruf hijaiyah nun yang berbaris kasrah kemudian tersambung dengan huruf ya sukun. Nah, ini dihukumi dengan hukum bacaan mat tabi'i. Cara membacanya dipanjangkan 2 harakat. Sebelahnya lagi di sini ada huruf lam, huruf hijaiyah lam yang berbaris kasrah bersambung atau bertemu dengan huruf ya sukun, maka ini hukum bacaannya dibacanya panjang 2 harakat dan hukum bacaannya adalah mat tabi'i. Terakhir di sini huruf fa, fa yang berbaris kasrah bertemu atau tersambung dengan huruf ya sukun, maka ini hukum bacaannya adalah mat tabi'i. Dibacanya 2 harakat. Kita baca jiji, nini, lili, fifi, fa'ala,
fi'ala, qatala, qitala. Ya. Ya, dan ini bacaan mat tabi'i yang terakhir. Nah, contoh mat tabi'i huruf waw. Nah, di sini mat tabi'i bertemu dengan huruf huruf hijaiyah bertemu dengan waw, huruf waw sukun. Keterangannya, bila mana ada huruf hijaiyah yang berharakat dhammah, ini huruf hijaiyahnya, ba berharakat dhammah, lalu di depannya atau tersambung dengan huruf waw sukun, maka dihukumi dengan bacaan mat tabi'i. Hukumnya mat tabi'i. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Contohnya ini, bu. Nah, 2 harokat itu 2 ketukan. Di sini lagi yang ini. Nah, di sini huruf hijaiyahnya adalah huruf ta, dan huruf ta ini berbaris dhammah. Nah, sesudah huruf ta yang berbaris dhammah tadi ada huruf waw sukun, maka ini dihukumi dengan mat tabi'i. Membacanya dipanjangkan 2 harokat. Nah, kemudian ini huruf hijaiyah qaf yang berbaris dhammah tersambung dengan waw sukun, maka hukum bacaannya adalah mat tabi'i. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Nah, di bawahnya lagi, di sini ada huruf hijaiyah ain yang berbaris sukun dhammah. Huruf hijaiyah ain yang berbaris dhammah bertemu atau tersambung dengan huruf waw sukun, maka hukum bacaannya adalah mat tabi'i dan dibacanya panjang 2 harokat. Dan seterusnya kita baca contohnya, yatubu, yaqulu, ya'udu, yakunu. Jadi membacanya dipanjangkan. Oke. Kesimpulannya, cara membaca mat tabi'i itu harus dipanjangkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Jadi bedakan panjang dan pendek bacaan. Nah, kalau di sini tadi ya, contohnya sudah diperlihatkan. Nah, di sini ada huruf kaf. Nah, di sini ada alif sukun bertemu sesudah huruf hijaiyah kaf berbaris fathah bertemu dengan alif sukun, maka ini juga disebut mat tabi'i. Ini juga mat tabi'i. Ini juga mat tabi'i, mat tabi'i, mat tabi'i, mat tabi'i, mat tabi'i, mat tabi'i, mat tabi'i. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an itu bacaan mat tabi'i. Tugasnya, silahkan ditulis di buku tulis materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian kirimkan fotonya ke grup kelas. Ibu cukupkan sampai di sini. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.